ibadah kami serahkan semuanya Tuhan. Kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan ibadah ini boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami yang siap diberkati pada siang hari ini. Kami sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita mau bersukacita karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Suasana Natal, suasana sukacita. Biar kita mau serukan gitar surga bergema. Haleluya. Menjamah setiap kita, amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Dengan teruskan lagi kan agungkan Tuhan kita. Mari katakan Raja Damai. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kembali sekali lagi kita mau serukan kita surga bergema. Amin. Katakan dengan sungguh kita surga bergema. Kembali katakan. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Kita tinggikan agungkan Tuhan kita dari pulau dan benua. Biarlah terus bersuarakan kebaikan dari Tuhan, kelahiran Tuhan. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Katakan tinggi-tinggi dari surga. Tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus.
mau kabarkan sukacita kelahiran Yesus Tuhan Juru Selamat kita, amin. Haleluya, karena kita punya Tuhan Allah yang hidup, King of Majesty. Mari kita tinggikan, agungkan Tuhan kita, ya Allah yang hidup. Haleluya. Boleh bersukacita, amin. Know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. haleluya. Hanya dialah satu-satunya penyelamat hidup kami, amin. Amin. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang hidup. Engkau datang ke dunia ini menyelamatkan setiap kami. Yesus Allah Immanuel.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel Tuhan. Mari sama-sama kembali katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau berikan kekuatan Bapa, Kau berikan kehidupan Tuhan, Kau berikan kedamaian Bapa, sebab Kau Allah Immanuel. Beserta kami, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Bapa luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapakku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kelahiran-Mu menjelma menjadi manusia. Dari proses awal, dari seorang bayi menjadi pribadi yang dewasa. Tuhan, Engkau merasakan semua proses dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, ketika ada tangisan, ketika kami mengalami kesukaran hidup, Engkau tahu dan Engkau tahu persis. Karena Engkau mengalaminya juga seperti kami, bahkan lebih dahsyat dari kami. Sebab itu Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam musim ini kami merayakan kehadiran Engkau bukan sekedar hanya di bulan ini saja. Tapi sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mengucap syukur Engkau hadir, Engkau menjadi manusia, mati bagi dosa kami Tuhan. Dan kami oleh sebab itu bisa menatap masa depan dengan pengharapan dan tahu bahwa hidup kami penuh dengan kekekalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman kehidupan. Dan kami tahu Roh Kudus sendiri akan menjelaskan kepada kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Natal. Makan babi nggak? Belum sah kalau makan babi. Oke. Bapak Ibu, saya akan bagikan dari berita firman pada pagi hari ini yang pastinya ada berhubungan dengan kelahiran Yesus, dan banyak sekali yang terjadi di saat itu dan banyak sekali yang bisa diambil hikmat daripada apa yang terjadi, dan kita juga harus mempelajari beberapa buku-buku sejarah yang mengacu kepada time atau waktu di mana Yesus lahir, dan di situ kita bisa mendapatkan pewahyuan yang luar biasa karena memang kelahiran Yesus itu dahsyatnya luar biasa dan betul-betul sesuatu yang menakjubkan. Kalau saya baca pelan-pelan lagi ya, diulang lagi, nggak pernah bosen gitu ya. Walaupun Matius dan Lukas, ya Lukas lebih detail sedikit, ya, Markus, kemudian Yohanes sama sekali tidak membahas kelahiran. Dia langsung masuk ke pembahasan yang lebih dahsyat karena Yohanes ini satu-satunya murid Yesus yang terdokumentasi ada di depan kayu salib. Karena dari 12, satunya menyangkal, satunya menjual, yang lain kabur. Dia yang terdokumentasi ada di depan kematian Yesus bersama dengan 3 Maria. Salah satunya ibu Yesus. Dan sebelum Yesus mati, Yesus sempat menitip ibunya kepada dia. Jadi bisa bayangkan ketika dia menulis bukunya, dia menulis dengan berdasarkan pengalaman dia dengan Yesus, plus pengalaman dengan tinggal bersama ibu daripada Yesus. Jadi perspektifnya dia tuh dalam sekali. Makanya dia mulai kalimat pertama di dalam bukunya dia itu, dia bahkan kembali ke dalam zaman sebelum penciptaan, yaitu kekekalan pada mulanya adalah firman. Dia dalam sekali karena dia mengalami sesuatu yang sangat gelap dalam hidupnya. Yohanes mengalami melihat dan mendengar juga berita bahwa teman-temannya mati dimartir, kecuali dia. Semua murid Yesus mati, dibunuh, dimartir. Ya. Petrus disalibkan terbalik, Bartolomeus dikuliti dan disiram air garam, Thomas menginjil di India, ditusuk perutnya, dimasukkan ke dalam sebuah tungku api, dan sampai hari ini kuburnya masih ada di sana. Matius ditarik dari sebuah tempat pelayanan di sebuah gedung gereja di Afrika, dipukuli sama balok batu sampai mati. Mereka betul-betul menjadi murid-murid yang menggegerkan dunia dengan Injil. Karena waktu saat mereka Yesus ditangkap dan Yesus naik ke kayu salib, banyak yang kabur karena ketakutan. Karena mereka memang belum memiliki kuasa kebangkitan. Dan ketika Yesus bangkit, kuasa kebangkitan diberikan atas mereka, ada Roh Kudus turun di atas mereka, mereka menjadi gagah perkasa. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil pada saat itu. Nah, Yohanes sempat dimasukin ke dalam sebuah penggorengan besar sampai luka bakar. Dia mengeluarkan dirinya dari situ, dia sempat kabur dan dengan luka bakar dia lari ke Pulau Patmos. Di sana dia menuliskan buku yang kita sering baca, atau mungkin nggak sering baca juga ya, buku Wahyu yang ada di Alkitab Saudara. Dan akhirnya dengan semua pengalaman ini, makanya di Yohanes pasal yang pertama dia katakan terang itu atau gelap tidak bisa menguasai terang, atau terang akan menguasai kegelapan. Karena dia hidup di dalam zaman yang sangat gelap. Zaman yang betul-betul mengerikan pada saat itu. Jadi dia mengambil Injil ini dari perspektif yang berbeda. Satu-satunya penulis di antara dari Matius, Markus, Lukas, Paulus, apalagi Petrus, ada Yudas, saudara Yakobus, ada Yakobus juga yang menulis Perjanjian Baru.
Satu-satunya yang menggambarkan Tuhan itu dalam satu kata, yaitu Tuhan itu kasih. Itulah Yohanes. Nah, kita bisa membaca semua apa yang mereka tulis pada saat itu, dan itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan Lukas juga memberikan pertanggungjawaban, karena pada saat itu untuk menulis sebuah autobiografi untuk seseorang itu mahalnya luar biasa. Jadi harus orang kaya yang betul-betul kaya untuk bisa membayar seorang scribers atau seorang penulis pada saat itu. Makanya Lukas, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, ya saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Di Lukas pasal yang pertama ayat 1-4 itu dia memberikan pertanggungjawaban sama Theophilus. Theophilus itu ada kemungkinan besar produser atau yang membiayai penulisan daripada buku Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Karena Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi dia memberikan pertanggungjawaban. Dia memberitahu kepada saya, sudah menyelidiki, saya sudah memberitahu kepada kamu, dan apa yang saya tulis itu benar, apa yang terjadi itu benar, dan lain sebagainya. Wah, kita bisa membahas secara detail dan itu menarik sekali dan luar biasa sekali. Saya akan membahas dari sisi yang lain, karena kita sudah sering mendengar tentang cerita tentang orang Majus, dan tidak banyak diberitakan tentang orang Majus, bahkan di Alkitab cuma hanya diberitakan di Matius pasalnya yang kedua saja. Ya. Matius, kita buka sama-sama ya, Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 itu adalah pemberitaan tentang orang Majus, dan cuma hanya di situ dokumentasi tentang orang Majus yang datang dari timur. Kita baca ayat pertama dulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, saya harus membuka banyak sekali buku sejarah dan juga mempelajari tentang cerita mereka ini, karena cuma satu yang dibahas di Alkitab, dan kita harus, ketika saya baca ini menjadi sesuatu yang kemudian menarik perhatian saya, karena ini nggak sembarangan ini orang-orang datang dari timur, karena kalau kita lihat peta pada saat itu, ini ada sesuatu yang terjadi, yang kita harus mengambil sebuah hikmatnya daripada apa yang terjadi di belakang cerita ini. Oke, saya jelaskan, dan semua yang, kalau ada yang duduk di sini ketua drama di gereja, tolong buat catatan, karena banyak drama di gereja tentang orang Majus yang ngawur, betul-betul ngawur, ya, supaya Anda bertobat juga sekalian. Ya. Oke. Timur dari Yerusalem itu, kalau langsung dari timur, yang paling dekat itu Moab dan Amon. Oke, Moab dan Amon itu adalah bangsa yang dilahirkan dari insest, dan mereka sangat biadab. Dan kalau di sejarah Israel itu, ketika mereka berperang, mereka bukan sekedar membunuh serdadu, tapi istri dan anak juga dibunuh, dan kejam dan biadab. Jadi tidak mungkin seorang Majus itu datang dari daerah situ, karena Majus itu dalam bahasa aslinya adalah the Magis, the wise men, the kings. Jadi mereka ini raja yang juga sangat pandai. Raja yang juga sangat pandai. Memang kalau kita membaca dari Matius 2 ini, kita akan berpikir mereka jago bintang nih, astrologi gitu. Tapi lebih daripada itulah, mereka punya hikmat yang dahsyat, dan mereka ini kaya dan mereka elit, dan mereka nggak suka perang. Karena mereka kaya dan elit, mereka nggak mau ribet istilahnya gitu loh. Mereka nggak mau pertumpahan darah gitu-gitu, nggak. Mereka pandai soalnya. Jadi mereka daripada ribut, mereka membangun aliansi. Makanya yang datang ini kan beberapa Majus, karena saling berteman nih mereka. Ya. Dan ingat, kalau di zaman kerajaan pada saat itu terjadi sebuah kolonisasi itu biasa. Makanya kerajaan itu selalu ingin membangun teritori yang lebih besar. Nah, mereka enggak. Karena mereka datang, pastinya mereka berdekatan satu sama yang lain. Nah, ditarik lagi lebih ke timur lagi, ya, dari yang paling dekat dengan Moab dan Amon itu, yang ditemukan dan akhirnya ditemukan juga reruntuhannya, itu adalah kerajaan di daerah Babilonia dan Persia. Babilonia dan Persia itu sekarang itu Irak dan Iran. Jadi kalau bisa melihat petanya misalnya Israel di sini, ya, ke arah sebelah sini tuh ada ya Irak dan Iran lah sekarang itu. Itu Babilonia dan Persia. Itu ditemukan kerajaan-kerajaan yang paling hebat, yang dahsyat, yang elit dan kaya saat itu. Menurut sejarah dengan perbandingan waktu Yesus lahir di zaman itu. Oke, kita nggak akan tarik lebih timur lagi, kita ambil dari situ deh. Ya, itu yang paling timur, yang paling hebat, kita berasumsi mereka datang dari situ misalnya. Itu jaraknya saja, itu yang paling dekat dengan Yerusalem ya. Jaraknya saja, ini saya mau gambarkan supaya kita ngerti bahwa ini mereka nggak melakukan perjalanan ini sembarangan. Jaraknya dari Persia ke Yerusalem itu 2.200 kilo. 2.200 kilo. Jarak antara Jakarta dan Surabaya itu hampir 900 kilo. Sekarang kalau kita pergi dari Jakarta ke Surabaya itu, kalau saya ajak Bapak Ibu untuk pergi ke Surabaya, apalagi dari daerah sini ya, kita sekarang ke airport, ya kita rapid sebentar atau PCR sebentar, kita bisa berangkat dalam 2-3 jam, kemudian kita bisa berangkat nih ke Surabaya dengan segitu gampangnya.
Karena 1 jam 7 menit dengan naik pesawat sampailah kita ke Surabaya. Ya, saya pernah ke Surabaya, ada urusan siangnya, sorenya udah balik lagi. Ya. Dan segampang itu, orang mau pergi ke Surabaya, pesawat banyak banget, dari Halim ada, dari sini ada, dan banyak, hampir tiap jam ada pesawat ke Surabaya. Karena itu rute gemuk lah. Nah, kalau balik lagi dari Surabaya ke Jakarta, ya kira-kira hampir 2.200. Jadi pulang pergi Jakarta-Surabaya lah tuh jarak antara Persia sama Yerusalem. Ingat, zaman itu tidak ada jalan tol, ingat zaman itu tidak ada pesawat terbang. Ingat, dalam perjalanan mereka itu, mereka istilahnya ketika mereka berjalan tuh namanya trailblazing. Berarti mereka menapak sebuah perjalanan atau sebuah jalan yang pernah dilalui orang lain. Jadi nggak besar-besar jalanannya. Jadi misalnya rumput udah jadi tanah karena sering diinjak gitu loh. Jadi mereka harus cari jalan terus sampai akhirnya ke Yerusalem. Begitu ribetnya. Oke. Catatan pertama bagi ketua drama, orang Majus nggak pernah disebut 3 di Alkitab. Bertobatlah engkau. Nggak pernah disebut 3, pemberiannya 3. Pemberian macamnya gitu ya, emas, kemenyan, dan mur. Orang Majusnya nggak pernah disebut 3. Oke, for the sake of our discussion, untuk supaya kita bisa, saya bisa menjelaskan ini dengan jelas gitu ya. Sebut aja 3 deh, oke, 3. Saya mau memberikan gambar ini kepada Bapak Ibu sekalian. Perjalanan 2.200 kilo, kalau itu mereka datang dari Persia, itu tanpa istirahat 23 hari. Dengan istirahat 33 hari. Udah pasti istirahat dong ya, jadi 33 hari, ambillah 1 bulan deh. Oke. Persiapan untuk pergi. Persiapan untuk pergi. Itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Dan menurut sejarah, raja-raja pada saat itu, mereka satu raja kalau pergi rombongannya ada 40. Paling sedikit, stafnya yang ikut sama dia. Kenapa? Harus bawa makanan. Kan kaya rajanya, harus bawa tenda. Harus ada satu grup yang membawa pemberian, sebentar saya jelasin, pemberian. Ya, itu karung demi karung pemberiannya. Kemudian ada yang juga membawa makanan ternak untuk ternak-ternak mereka, onta-onta mereka gitu. Jadi grupnya besar. Jadi kalau kita sebut orang Majusnya 3 dan 1 orang Majus 40 rombongannya, itu totalnya berapa? 123 dong ya, sama Majusnya berarti kan ya. Berarti ketua drama tolong dicatat, berikutnya ada pagelaran Majus di atas ini, harus 123 orang rombongannya. Gak bisa cuma 3. Ketika saya menjelaskan ini kepada beberapa gereja, mereka katakan gak jadi deh Pak, pagelaran Majus dibatalkan. Kenapa? Mahal Pak. 3 aja baju untuk Majus mahal, apalagi 123, tekor gereja ntar. Gak bisa Pak, udah kita gembala aja. Gembala murah-murah, pakai karung beras juga dikerobek-kerobek, jadilah bajunya gembala. Beres. 123, jadi bukan cuma 3. Oke. Fakta berikutnya. Seorang Majus atau seorang raja atau the kings atau wise men atau the magis ini, ketika mereka berkunjung ke kerajaan B misalnya, ini raja A berkunjung ke raja B misalnya ya. Kemuliaan mereka, gengsinya mereka itu dinilai dari harta. Dari harta. Jadi mereka akan pastikan mereka bawa hartanya banyaknya luar biasa. Contoh misalnya gini deh. Saya ini kan tinggal di Cempaka Putih. Jadi saya raja nih misalnya ya. Saya berkunjung ke kerajaan Ciputra. Dipimpin sama Raja Bapak Konrad misalnya ya. Saya berkunjung ke sini. Saya akan pastikan saya bawa karung-karung yang isinya semuanya emas-emas dan berlian dan luar biasa. Karena itu kemuliaan atau gengsinya saya itu dari situ. Nah, ketika sampai di sini, Raja Konrad ini akan menulis, jadi bukan dia ya, stafnya akan menulis inventaris bahwa yang saya kasih itu apa. Kenapa begitu? Nanti disimpan sih, pasti disimpan, ada ruangan treasure room sendiri. Ketika nanti Raja Konrad ini akan berkunjung kembali kepada saya, kunjungan balasan, dia akan panggil yang inventaris, dipanggil sini. Waktu si Raja Billy kesini dia ngasih apa aja. Ini Raja dikasih gini. Oke, pastiin kita ke sana kasihnya lebih daripada itu. Jadi dia harus pastiin. Jadi makanya selalu dibuat inventaris. Dilihat, oh oke emasnya 20, oke kita kasih 25 kalau gitu. Berliannya 30 batang misalnya, kita kasih 35 atau 4 lebih pokoknya, harus lebih. Karena itu gengsinya di situ. Oke. Itu faktanya dulu, kita harus ngerti dulu itu backgroundnya mereka seperti itu. Makanya kenapa mereka bawa emas, kemenyan, muruk itu kita juga harus mengerti kenapa begitu. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting.
Pertanyaan yang paling penting. Dengan semua fakta yang saya berikan tadi. Dengan perbandingan antara Jakarta, Surabaya dan kemudahan traveling pada saat ini dibandingkan dengan mereka pada saat itu. Mungkin nggak Raja A ketemu sama Raja B sesama Majus nih ya. Mereka bilang gini, Yerusalem yuk, ngapain? Berkunjung ke seorang raja. Pertama, rajanya nggak punya istana. Rajanya bayi, cikal bakal nantinya akan jadi raja, katanya begitu. Plus mereka juga nggak tahu di mana letaknya, rajanya ada di mana mereka nggak tahu. Yang mereka tahu cuma istana Herodes waktu mereka sampai ke Yerusalem. Mereka nggak tahu Yesusnya ada di mana. Mereka cuma tahu pergi ke arah situ aja. Mungkin nggak ketika mereka ketemu sama temennya mereka bilang gini, Yerusalem yuk, ngapain? Gue dapat mimpi nih. Terus gue tadi malam juga gue konfirmasi juga sama bintang. Ada raja yang akan lahir di daerah-daerah dekat Yerusalem situ. Kesana yuk. Berapa jaraknya? 2.200. Berapa lama kita kesananya? Ya sebulan lah. Persiapan sebulan juga. Berarti 2 bulan nih. Logistik nightmare tuh namanya. Ya, jadi totalnya 2 bulan. Jadi ketika Raja A ngomong sama Raja B, Yerusalem yuk. Yuk, lucu juga tuh ya. Yuk. Nggak mungkin. Emangnya ngajak ke Bandung? Bro, ke Bandungnya besok. Yuk, seru juga ya. Udah tinggal naik tol. 2,5 jam, 2 jam nyampe ke Bandung. Atau ke Surabaya deh tadi. Surabaya yuk. Ada waktu nih. Yuk, ayo. Gue bisa sih. Ayo. Yuk ke airport yuk. Dekat ke airport sini. Kalau nggak zaman pandemi kita langsung beli tiket atau buka Traveloka aja langsung buka. Jam berapa ada? Ya udah masih sempat. Udah berangkat. Balik ntar sore kita kuliner aja. Banyak yang kayak begitu. Dadakan perginya. Gampang sekarang, tol di mana-mana. Thank you Pak Jokowi. Tol di mana-mana. Bandara bagus-bagus. Zaman itu nggak semudah itu, apalagi jaraknya 2.200 kilo. Nggak mungkin mereka bilang lucu juga tuh ya, ada kuliner apa di sana, boleh juga tuh. It's a logistic nightmare. Persiapannya aja sebulan, perjalanannya sebulan. Jadi kenapa sampai beberapa Majus ini setuju untuk pergi? Nah, kita harus berpikir, berarti semua mereka ketika mereka berbicara satu sama yang lain, semuanya mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, berbeda-beda di dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi satu Majus diberikan penglihatan, dikonfirmasi dengan bintang. Dia datangin temennya, dia cerita gini, mungkin dia cuma cerita awalnya, lu tahu nggak tadi malam gue mimpi lu, katanya ada raja mau lahir, ini dahsyat banget. Kenapa ya gue punya perasaan gue kayaknya harus pergi ke situ loh. Terus gue ngeliat bintang juga kayak gitu, kenapa ya? Mungkin dia cuma curhat begitu, temennya tiba-tiba ngomong gini, yang bener loh. Dia juga nangis, gue juga gitu. Tadi malam gue juga dapat penglihatan yang sama. Sampai gue keluar ngeliat bintang, sampai bini gue bingung ngeliatin gue ngeliat bintang. Yang bener loh. Konfirmasi kan? Kita pergi yuk ke C, Raja C misalnya. Mereka datanglah ke situ. Bro, lu tadi malam tidur nyenyak gak? Mereka ngecek-ngecek dulu nih berdua nih. Kenapa lu nanya? Gue gak bisa tidur tadi malam. Kenapa lo? Gue udah mimpi. Suruh ke Yerusalem. Tuh bener kan? Gue juga, dia juga. Itu pasti konfirmasi itu. Itu pasti seru banget konfirmasi sampai mereka mengambil keputusan untuk jalan ke Yerusalem. Dan ketika stafnya nanya, bos kemana bos? Tahu. Udah ngepak aja lah. Kan mereka juga mikir, bos kalau ke kerajaan ini kita kan harus bawa karung ini isinya begini untuk raja siapa juga kita tahu kan biasanya begitu. Ini untuk siapa bos? Nggak tahu. Pokoknya raja yang akan memimpin bangsa Israel katanya begitu. Istananya di mana bos? Nggak tahu. Jadi nggak mungkin kalau mereka nggak dapat perjumpaan sama Tuhan di timur. Ngerti ya? Ini backgroundnya Majus. Harus ngerti supaya kita tahu kenapa mereka melakukan itu. Dan dahsyatnya luar biasa ketika kita membaca sejarahnya dan membaca Matius 2 ini. Oh merinding, coba lihat ayat 2. Mereka referensi istananya cuma Herodes, mereka nggak tahu. Mereka sampai di Herodes, coba lihat. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka nanya nih sama Herodes, terus mereka ngomong gini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketua drama, jangan pernah ya Majus datang dari rumahnya ke istana Herodes ada bintang, enggak, bintangnya enggak ngikut. Bintangnya dilihatnya di timur, nanti ada lagi ketika dia keluar dari istana Herodes. Udah cuman 3, sepi ya rombongannya, ada bintang lagi ngikut ke istana Herodes, ngawur banget.
Catat tuh orang ya, ketua drama. Nggak ada bintang, mereka cuma bilang lihat bintangnya di timur. Nah, ini momen, ini dahsyatnya. Coba lihat ayat 3. Coba lihat ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya pasti terkejutlah, dia kan raja yang ya udah dia jahat, gak punya percaya diri, kaget lah, masa ada raja yang cikal bakal jadi raja, berarti gantiin gua dong nanti, ngeri banget nih kayak begini, terancam dong, berarti keturunan gue juga terancam, ya kan. Jadi dia terkejut, terus dia nanya sama bangsa Israel, bangsa Yerusalem, ke penduduk Yerusalem lah pada saat itu. Pasti dikasih kabar kemana-mana, disuruh tanya, coba ada yang tahu nggak ada raja, katanya raja yang memimpin bangsa Israel, baru lahir di daerah, di rumah-rumah, dekat-dekat lu, situ ada nggak, di gang-gang lu sana, sini, kasih kabar sama kerajaan. Nggak ada, terkejut juga Yerusalem, bingung, nggak ada, nggak tahu gitu. Semua bingung. Dan ini pasti nih 123 rombongan, 120 stafnya nih pada colek-colekan. Gimana sih nih bos nih? Udah perjalanan jauh banget, capek banget nih kita nih. Udah kita nggak ada kepastian mau kemana gitu. Herodes juga bingung, tapi dia penasaran kan. Rakyat nggak ada yang tahu, the last resort. Dia mikir gini, udahlah gue panggil aja ahli-ahli Taurat. Siapa tahu ada buku-buku di Taurat yang ada nubuatan mengacu kepada hari ini. Ketika ada seorang bayi yang melahir cikal bakal jadi pemimpin bangsa Israel. Dipanggillah ahli Taurat, coba lihat ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dipanggil semua itu ahli Taurat, sini, panggil. Lu tolong ya, lu pergi ke bait Allah, lu pergi ke sinagog. Lu buka tuh lembaran gulungan-gulungan Taurat. Lu lihat di situ ya, semua nubuatan-nubuatan yang ada di kitab-kitab dulu. Ada nggak yang bilang bahwa di hari-hari ini ada bayi yang mau lahir? Oke bos, mereka pergi ke sana. Bisa bayangin nggak? 123 rombongan majus. Itu kan nunggu konfirmasi dong. Lagi nunggu konfirmasi mau dikasih makan dong di sana Herodes. Mas, kopi mas, bentar mas, ini nih snack coba dijamu lah gitu. Mereka nervous nggak pas nunggu ini? Soalnya kalau sampai berita ahli-ahli Taurat datang bilang gini, nggak ada tuh nubuatan-nubuatan kayak begitu, perjalanan mereka sia-sia udah. Mereka mungkin akan balik lagi, mereka bilang ya. Jadi ini momen ketika nunggu ahli Taurat ngasih berita, ini pasti nervous banget nih mereka semuanya. Pasti dikasih kopi sama snack juga pasti nggak mau. Orang kalau nervous nggak pengen makan, udah bentar aja. Nervous pasti mereka. Dicari, ketemu. Datang nih ahli Taurat. Coba lihat ayat 4 ya. Maka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka kasih laporan, ada bos, tertulis dalam kitab Nabi. Di kitab mana? Terus dibaca lagi coba ayat 6. Dan engkau Bethlehem, dibacain nih, ini nubuatan dari kitab Taurat. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dibacain nih. Dari mana nih dibaca? Puji Tuhan, yang dibacain sama ahli Taurat ini ada di Alkitab kita. Coba buka Mika, pasal yang kelima ayat yang kedua. Mika, pasal yang kelima ayat yang kedua, coba lihat. Ini yang dibacain dari sini. Nih, dibacain dari sini, puji Tuhan didokumentasikan di Alkitab kita ada nih. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini yang dibacain. Jadi mereka ketemunya dari sini, dan puji Tuhan ini ada di Alkitab kita, didokumentasikan di Alkitab kita. Karena banyak ya yang tidak tertulis dalam Alkitab kita. Yohanes juga mengatakan banyak. Kalau sampai ditulis nggak cukup dunia katanya. Bahkan Lukas juga katakan banyak yang tulis soal Yesus di zaman perjanjian baru. Tapi yang dibukukan hanya tadi nama-nama yang saya berikan. Banyak, karena good news, karena menggegerkan dunia kehadiran Yesus kan. Jadi kira-kira begitu sejarahnya ya. Terus kita terusin lagi tadi, balik lagi ke Matius. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Oh tadi 6 udah baca ya, sekarang 7 ya. Oke, 7, ayat 7. Terus dia bilang, udah dikasih tahu begini, lega dong semuanya kan, rombongannya pasti lega. Itu pasti peluk-pelukan. Peluk-pelukan pasti, benar ada di Bethlehem. Bethlehem itu jaraknya dari Yerusalem 9,2 kilo. 9,2 kilo kemarin waktu berapa tahun lalu kami menempuh dengan mobil 25 menit nyampe. Dekat lah. Dekat. Jadi mereka pasti bilang di Bethlehem nggak jauh dari sini nih. Jadi mereka udah siap-siap mau berangkat. Lalu Herodes dengan diam-diam memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Mulai diinvestigasi nih.
Karena dia mulai, wah ini serius nih, beneran nih ternyata nih. Semuanya ternyata nyambung nih semuanya kan. Ayat 8. Ini jahatnya dialah. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini bohong lah ya, kita udah tahu dia nanti akan membunuh dan lain sebagainya. Ini bohong. Nah perhatikan ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan catat ini ketua drama, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bintangnya nongol lagi ketika mereka keluar dari istana Herodes. Catat baik-baik. Dan ini konfirmasi yang berikutnya. Mereka pertama dapat perjumpaan dengan Tuhan di timur. Mereka dapat konfirmasi dari ahli-ahli Taurat. Mereka dapat konfirmasi lagi, bintangnya nongol lagi di luar istana Herodes. Jadi ini betul-betul perjalanan iman. Perjalanan iman yang sama sekali mereka tidak tahu kemana, mereka cuma disuruh ke sini sama Tuhan, nanti suruh belok kiri, belok kanan, pelan-pelan sampai akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Ayatnya yang ke-10. Perhatikan ini. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, dan ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam apa? Rumah itu. Ketua drama, tolong catat lagi, orang Majus gak pernah ke Palungan. Jangan buat pagelaran Majus ke Palungan. Nggak ada orang Majus nggak ke Palungan. Yang ke Palungan tuh gembala. Udah cuman 3, bintangnya ngikut terus. Ke Palungan pula, ketemu sama gembala, hai bro lagi, hai bro gitu. Nggak ada. Mereka nggak ke Palungan, mereka ke rumah. Dan perhatikan kalimat berikut ini. Dan melihat anak itu bersama Maria. Bukan bayi lagi, udah jadi anak. Mereka datangnya ke rumah. Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Yusufnya disebut nggak? Nggak, karena udah hari kerja mungkin. Karena mereka kan keluarga yang ekonomi lemah, mungkin Yusuf udah narik Gojek, saya nggak tahu. Tapi hari itu Yusufnya nggak ada, udah hari kerja soalnya. Jadi cuman Maria sama anak Yesus yang di situ. Nah, perhatikan kalimat berikutnya, mereka pun membuka tempat harta bendanya. Nah, tempat harta benda ini bahasa aslinya sacks of gold. Artinya karung yang isinya emas, kemenyan, dan mur. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Jadi jangan ketua drama ya, kasih persembahan udah Majusnya cuma 3, persembahannya kotak kecil begini. Kepalungan pula, karung yang dibawa. Jadi ketika mereka masuk ke Bethlehem, rombongan 123 orang ini, itu udah ontanya keren-keren, bajunya juga bagus-bagus karena mereka kaya dan elit. Dan itu bunyi gemerincing kemana-mana karena itu karung demi karung yang isinya harta semuanya. Dan akhirnya ayat 12 ayat terakhir. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini perjumpaan lagi sama Tuhan mereka di sini. Dan ini mengakhiri cerita daripada Majus. Sebagai penutup saya cuma mau memberitakan ini aja kepada Bapak Ibu. Waktu Yesus dan keluarganya diberikan emas, secara harta mereka langsung jadi kaya raya. Betul kan? Kaya raya. Emasnya dari timur, sekarung-karung lagi. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan apa yang terjadi dengan harta itu. Tapi ketika Yesus diserahkan, ini ada terusannya di Lukas. Ketika Yesus akhirnya diserahkan di Bait Allah. Dan mereka, ibu bapaknya ketemu sama Simeon sama Hana ya. Ini Alkitab mencatat bahwa mereka memberikan persembahan burung merpati. Nah ini perlu dicatat juga gini. Persembahan pada saat itu, orang kaya selalu memberinya lembu sapi. Kelas menengah, kambing domba, kelas ekonomi paling bawah itu burung tekupur atau merpati. Karena ketika menyerahkan anak itu, orang tuanya harus juga memberikan persembahan untuk bait Allahnya gitu loh. Ya. Nah itu ada kasta-kastanya. Alkitab mencatat yang mereka berikan adalah burung merpati. Jadi ada kemungkinan besar semua harta yang diberikan sama Majus itu sudah disalurkan sama mereka. Diberikan kepada orang-orang lain. Karena mereka tetap datang sebagai orang keluarga yang ekonomi lemah. Itu satu. Makanya Christmas jangan sekedar cuman suka dapat kado, tapi jadilah kado bagi orang lain. Jadilah kado bagi orang lain. Mulai mikir Tuhan ini good news. Good news ini kalau orang dengar good news kan kabar baik ya. Malaikat bilang sama gembala kabar baik. Kalau kita dengar kabar buruk, pertama kali dalam pikiran kita apa? Kita mikir gini, aduh mudah-mudahan jangan terjadi, mudah-mudahan hoax, benar kan? Kalau kabar baik,
Tiba-tiba ada kabar baik, kita langsung gini, oh iya, mudah-mudahan bener tuh ya, pasti gitu dong. Kayak tiba-tiba ada penelitian, ternyata makan babi menambahkan umur 20 tahun, karena sehat. Kita suka cita semua, apalagi orang Manado. Tiba-tiba ada penelitian, ternyata makan gula tuh sehat banget gitu. Pasti seneng banget kita. Itu kabar baik banget bagi orang-orang yang suka manis, tiap hari kita makan es krim langsung. Nah, masalahnya ini kan dikasih tahu kabar baik bagi semua bangsa. Kok masih ada orang di luar sana masih menolak Yesus? Kok masih ada orang di luar sana yang masih nggak mau terima? Katanya kabar baik. Salahnya siapa? Salahnya Yesus? Bukan. Salahnya gereja, salahnya kita. Salahnya the messengers yang harusnya membagikan berita baik, kita bagikan berita buruk. Kenapa orang Kristen bagikan berita buruk? Banyak. Ada seorang anak misalnya lahir di sebuah keluarga, dia bilang katanya orang tua saya orang Kristen, saya digebukin tuh dari dulu. Orang tuanya bukan memberitakan kepada anaknya berita baik, berita Yesus, dia dikasih berita buruk. Katanya orang Kristen, katanya penuh kasih, saya bisnis sama orang Kristen, saya ditipu. Nah, orang itu kasih berita buruk sama orang itu. Banyak kejadian kayak begitu di tatanan kehidupan ini. Belajar dalam Natal ini, masuk ke 2021. Bukan semuanya tentang saya. Bagaimana saya bisa jadi kado bagi orang lain. Supaya kabar baik ini terus tersalurkan kepada banyak orang. Ke komunitas keluarga saya dan semuanya. Dan yang terakhir, pernah nggak Alkitab mencatat Yesus mengadakan kunjungan balasan kepada Majus-Majus dan memberikan persembahan harta yang lebih besar daripada apa yang Majus kasih? Karena itu kan tatanan kerajaan. Pernah nggak? Nggak pernah. Saya percaya Majusnya pada bertobat. Kemuliaan mereka bukan di atas harta lagi. Tapi apa? Perjumpaan sama Kristus. Itu udah cukup bagi mereka. Mereka pasti berubah hidupnya. Saya percaya itu. Gitu pun juga dengan kita. Harta, jabatan, status hanya titipan Tuhan yang harus dikelola. Kita masuk ke 2021, pastikan kita ngalami Yesus. Itu aja. Kita pasti merdeka. Apapun yang terhilang di tahun ini Tuhan akan gantikan di tahun depan. Mungkin ada waktu terhilang, income, penghasilan terhilang karena pandemi. Bahkan kesehatan terhilang waktu sama keluarga. Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat karena dia memperhitungkan anak-anaknya. Nggak usah takut, alami Yesus dan jadilah kado kepada seluruh bangsa. Mulai dari komunitas keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Mengucap syukur Tuhan buat kisah yang luar biasa ini. Semua kisah yang ada di sekitar kelahiranmu itu luar biasa. Mengapa engkau memilih Majus? Karena memang engkau akan jadi raja atas segala raja. Mengapa engkau memilih gembala? Karena memang engkau pun adalah gembala yang agung Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu. Terima kasih buat kelahiranmu yang begitu mulia bagi kehidupan kami. Kami menatap kehidupan kami menatap 2021 dengan pengharapan. Dunia ketakutan kami tidak, karena kami punya Yesus. Dunia ketakutan karena dunia tidak memiliki kepastian, tapi kami memiliki kepastian karena kami punya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan Natal, terima kasih buat kehadiranmu. Tanggal 25 udah lewat, tapi Natal akan terus ada dalam hati kami selamanya. Yang berita baik itu adalah tanggung jawab kami supaya kami bisa beritakan kepada banyak orang. Supaya mereka makin mengerti bahwa inilah jawaban kehidupan, inilah tatanan yang sebenarnya. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat pagi, siang hari ini yang indah ini. Berkati semua jemaat-Mu di sini Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna, dengan damai sejahtera sukacita Tuhan, melingkupi setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu stop sampai di sini, firman-Mu terus berkumandang. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung, kami sudah berdoa, kita sama-sama katakan, amin. God bless. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pada siang hari ini sudah diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Billy Lantang. Puji Tuhan kita sudah diberkati dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Tetapi sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan bahwa gereja kita saat ini sudah menyediakan mesin edisi, mesin gesek atau mesin debit. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu memberi tidak secara tunai, boleh menggunakan mesin ini yang ada di pintu masuk depan. Dan ini no charge. Jadi seberapa banyak yang jemaat mau berikan dan segitu yang akan di debit. Puji Tuhan, mari kita akan memberi setiap persembahan kita yang sudah kita siapkan. Boleh bangkit berdiri dan kita angkat setiap persembahan. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Aba Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Billy Lantang. Yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini.
pada siang hari ini membuka mata setiap kami dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dimanapun, kapanpun Kau percayakan Tuhan. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Berikanlah ke hamba-Mu ini selalu kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Dijauhkan dari segala macam penyakit apapun atau virus apapun. Berkati keluarganya, berkati apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat dan kemampuan untuk menjadikan segalanya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Bapa, di tangan kami ada sebagian berkat yang Kau berikan bagi hidup kami. Dan saat ini dengan kerinduan kami mau kembalikan ke rumah-Mu Tuhan. Seberapa banyak apapun yang kami berikan, kami percaya itu sangat berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami dan kami siap untuk memberi pada siang hari ini. Dan yang siap memberi, katakan amin. Silakan duduk kembali dan mari saat persembahan dijalankan dan kita akan perhatikan sama-sama tayangan multimedia berikut ini. kasih kepada hambanya, Pastor Billy, luar biasa sekali. Kita semua diberkati ya, pembahasan mengenai orang Majus ya. Dan dari inti saya pembahasannya bahwa kita harus hidup yang berbuah, hidup memberi kado, hidup menjadi pemberita kabar baik, dan hidup menjadi kesaksian. Ya, saya hari ini mendapatkan berkat double. Selain dapat mendengar firman Tuhan, saya catat semuanya pada handphone saya. Secara detail saya catat. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita datang untuk berjumpa dengan Yesus ya, melalui gereja kita GBI Viva ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pastor Billy, Tuhan Yesus berkati. Ya, kami undang jemaat kasih untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan
Terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu memuliakan muji nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Pastor Billy Lantang untuk memberkati kami semua Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberkati Pastor Billy Lantang, memberkati keluarga besarnya, memberkati pelayannya Tuhan. Terima kasih pernyataan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik Tuhan. Melalui perjumpaan kami dengan Kau dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya hidup kami yang berbuah, hidup kami Tuhan menjadi terang, menjadi damai, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan kuasa atau sebab kami akan melepas berkat. Saudara kasih, angkat kedua tangan-Mu dengan iman percaya dan kerendahan hati untuk menyambut berkat yang bisa dari Bapa Putra Roh Kudus. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah apapun Kau kerjakan dibuat yang berhasil, bahagia, beruntung. Hidupmu terus naik menurun, hidup yang kepala tipe Engkau. Saudara kasih, pulanglah dan membawa kasih karunia Tuhan dan semua berkat-berkat terbaik, semua berkat-berkat yang termulia dan semua berkat-berkat yang terbaik bersama Bapak Putra Kudus hidup tinggal di setiap aspek kehidupanmu, hidup tinggal di aspek kehidupan anak cucu kita sekarang sama lamanya sampai Yesus datang 2 kali. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Silakan bersatu dulu sejenak. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu di ibadah tahun baru. Di Robinson akan ada ibadah secara offline jam 9 dan jam 11. Tuhan Yesus memberkati.